Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Ridwan. Pada hari ini kita akan ngebahas terkait activity life cycle. Oke, kita langsung aja seperti biasa. Nah, apa itu activity life cycle? Nah, activity life cycle adalah sebuah kondisi yang akan terjadi ketika suatu aplikasi mulai dijalankan dan sampai aplikasi tersebut berakhir. Nah, serta akan memanggil setiap metode yang saling berkaitan dengan setiap kondisi. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita coba analogikan seperti ini. Ketika kita menjalankan sebuah activity pada Android, ya, jadi ada metode yang dijalankan berdasarkan kondisi. Nah, di sini ada setiap kondisi ya. Nah, pertama itu ketika kita jalankan, yang akan dijalankan terlebih dahulu yaitu on create. Ada on start dan juga on resume. Nah, kalau on create ini udah terlihat nih ketika teman-teman buat suatu activity, secara defaultnya itu udah ada nih on create. Nah, maka inilah activity yang dijalankan ketika pertama. Nah, terus di bawahnya lagi ada on pause dan juga on stop. Nah, ini kapan dijalankan? Nah, metode ini dijalankan ketika kita mencoba untuk keluar dari aplikasi, dalam tanda kutip, tidak menghapus aplikasi tersebut ya. Nah, itu maka akan dijalankan life cycle on pause ini nih, sama on stop. Ketika kita mencoba masuk lagi ke aplikasi, maka dia akan masuk ke on restart, ke life cycle ini, terus dia menjalankan on start dan juga on resume. Gitu. Terus ada on destroy juga nih. Nah, ini kapan nih yang terakhir nih? Nah, on destroy ini terjadi ketika kita benar-benar keluar dari aplikasi kita tanpa menyimpannya. Gitu. Kita udah ngehancurin nih aplikasinya gitu. Nah, maka dia akan masuk ke on destroy. Gitu. Nah, life cycle ini terjadi ya, bukan hanya ketika kita menjalankan suatu activity, bahkan ketika kita mencoba untuk merubah ya orientasinya dari vertikal ke horizontal misalnya, atau kita sebut juga dengan dari portrait ke landscape misalnya. Nah, itu activity-nya akan berubah gitu, seperti awal kita menjalankan suatu activity. Dan juga sebaliknya nih, kita merubah lagi dari landscape ke portrait. Nah, itu harus hati-hati teman-teman. Biar lebih jelas, coba kita bahas di detail project-nya. Oke? Di sini kita coba untuk masuk ke logiknya yang main activity. Seperti biasa kalau teman-teman install pertama. Nah, di sini tuh memang secara default itu udah ada life cycle-nya, yaitu on create di sini. Nah, on create ini kan kalau kita lihat kan di awal ya di sini. Di awal. Nah, cara kita ngelihatnya gimana ya? Kita langsung aja ngedebug di sini. Nah, cara debugnya gimana? Buat aja log di sini. Terus debug di sini. Terus kita isi deh key-nya. Nah, key-nya itu apa? Kita biar mudah kita buat life cycle aja deh di sini. Life cycle di sini. Terus kita buat di sini on create. On create di sini. Di sini kita akan coba untuk menjalankan semua ya. Di sini ada tadi ini ada on start, on resume, on pause, on stop dan juga on destroy. Nah, kita langsung aja di sini buatnya. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti ini kalau udah selesai ya. Ada on start, ada on resume, ada on restart, on pause, on stop dan juga on destroy. Nah, ini diperhatikan ya di sini nih untuk penamaannya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Nah, untuk kita lihat hasilnya, itu teman-teman bisa milih di sini ya, ada verbose itu kalau V dan juga info kalau I dan juga warn, error atau assert. Nah, di sini kita menggunakan D berarti debug. Di sini jangan lupa key-nya di sini. Nah, oke. Berarti kita tinggal ngerunning aplikasinya. Nah, oke, kalau udah kita running di sini, nah kita harus perhatikan lagi nih. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika di awal itu akan dijalankan on create, on start dan juga on resume. Nah, jadi kita akan ngebahas lagi yang on pause sama on stop ini kapan dijalankan. Nah, kalau kita ingin melihatnya, coba kita bersihin dulu. Ini kita clear. Ketika kita clear, kita klik ini, menu home ini. Terus kita lihat nih, dia ngerunning on pause dan juga on stop. Gitu. Nah, kalau kita kembali lagi ke aplikasinya, maka dia akan jalankan lagi on restart di sini. Nah, on restart, on start dan juga on resume. Dari sini dia kembali ke on start dan juga on resume gitu. Nah, kalau kita mau lihat yang terakhir, yang di sini nih.
on destroy, kapan dia akan dijalankan? Nah, ketika kita keluar dari aplikasi ini, benar-benar keluar. Coba kita clear lagi di sini. Lalu kita klik di sini. Nah, kita perhatikan nih, dia akan ngerunning on pause, on stop, sama on destroy. Udah, ini udah selesai nih activity kita. Gitu. Kita akan coba masuk kembali ya di sini. Ini akan dari awal lagi, coba kita clear. Oke, seperti awal lagi. Dan bahkan kalau kita perhatikan lagi, coba kita clear lagi di sini. Nah, kita akan mencoba merubah orientasinya ya, teman-teman. Nah, kalau kita rubah lagi di sini. Nah, coba kita perhatikan. Nah, jadi ketika saya katakan, ketika kita merubah suatu orientasi di aplikasi, nah maka dia akan berubah nih, ada on create, on start, juga on resume. Ini kalau kita rubah lagi ya, orientasinya ini akan berubah lagi nih. Coba kita kembalikan lagi. Nah, ini akan berubah lagi nih. Kita kembali lagi. Nah, ini harus perhatikan nih. Nah, yang harus kita jaga itu di on create. Karena kenapa? Karena di on create ini tempat kita ngebuat logic dari aplikasi kita. Nah, di sini. Ini di sini udah kelihatan nih, kita nge-set view di sini, nanti kita nge-trigger button juga di sini, nge-call API juga di sini nantinya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, kalau kita ingin lihat lagi nih, untuk perubahan life cycle-nya itu, ketika dia navigasi ke halaman lain, berpindah ke halaman lain. Nah, kalau sebagai contohnya, kita di sini coba ngebuat activity baru. Nah, cara buatnya gimana? Di sini teman-teman pilih activity, kita milih yang empty activity di sini, activity yang kosong. Terus kita buat di sini second activity. Nah, ini jangan lupa ya, awalnya birthday, second activity, terus kita finish. Terus di sini agar lebih menarik, aku mau coba untuk membuat sebuah tombol ya di sini ya, tombol. Nah, sebelumnya kita buat dulu nih view grupnya, kita ganti dulu ya. Backgroundnya ini kita ganti sebagai linear layout di sini, linear layout. Nah, jangan lupa teman-teman set juga orientationnya. Di awal biasanya nggak ada orientation, kita set orientationnya ini vertikal dari atas ke bawah di sini. Untuk tampilan di sini tuh kita akan mencoba untuk buat button. Nah, untuk tampilannya tuh di sini ya. Sorry tadi ada emulatornya. Kita lihat tampilan di sini. Oke, kita akan buat button biasa ya di sini. Untuk buttonnya itu kita buat di sini button, terus width-nya match parent, terus ada wrap-nya juga. Ini tingginya kita sesuaiin wrap. Terus ada apa ya? Teksnya juga di sini. Teksnya itu navigate to second activity ya. Activity di sini. Oke. Nah, seperti ini kurang lebih. Biar ada jarak, kita buat margin top-nya sekitar ya 20 dp lah. Nah, kurang lebih seperti ini. Jangan lupa untuk ID-nya, untuk ngambil trigger ya nanti. Buat ID di sini aku membuat ID-nya tuh btn navigate. btn navigate aja kita buat. Terus caranya gimana kita ngejalaninnya? Kita buka lagi nih main activity kita. Nah, di sini tempat kita buat logic ya. Seperti saya katakan tadi, coba kita find by ID deh. Find by ID di sini untuk inisialnya, untuk gambarannya itu kita buat button. Terus kita ambil ID-nya, ID yang mana? Yang ID yang di sini tadi nih. Nah, ini ID sini, nangkepnya tuh gini. Titik ID, terus button navigate ya. Nah, jadi kita milih lagi nih triggernya. Triggernya itu yang ini nih. Nah, secara otomatis sudah keluar nih, set on click listener, set on click listener. Nah, yang ini ya. Nah, ini yang ini milih. Terus enter. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menggunakan intent untuk navigasi. Nah, untuk lebih jelasnya intent ini kita akan bahas di next video. Nah, ini secara sekilas saja. Kita buat dulu variabel intent di sini, penamaannya ya, intent. Terus di sini itu kita gunakan metode intent ya. Di sini itu ada namanya this itu konteks ya dari main activity ini. Terus ada parameter tambahan lagi di sini, yaitu screen yang akan kita panggil, yaitu second activity ya. Second activity.
class.java. Oke, sorry ini ada sedikit error. Nah, ini. Oke, seperti ini kurang lebih teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus ngejalaninnya gimana? Kita langsung aja start activity. Kita masukkan intent ini variabelnya. Nah, ini variabelnya bebas untuk penamaannya. Nah, oke. Di sini akan coba kita running ya. Kita running kembali. Oke, ini yang defaultnya ya. Coba kita hapus dulu. Nah, kalau kita navigasi, nah kelihatan nih, dia menjalankan on pause dan juga on stop. Nah, ini diperhatikan lagi ya, kalau teman-teman ada kebutuhan lagi di life cycle-nya. Terus kalau kita coba untuk back, ya di sini, kita back, coba kita clear lagi. Nah, dia akan coba untuk on restart di sini. Nah, on restart. Terus dia jalankan start dan juga on resume. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini nih. Nah, ini harus diperhatikan lagi kalau teman-teman ada kebutuhan di life cycle-nya. Oke, mungkin cukup sekian video kita kali ini mengenai life cycle. Sekian, terima kasih.